Masalah mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mayat ini bukan masalah bid'ah atau tidak, atau bid'ah atau sunnah. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama mengirim pahala baca Quran, ya ini tidak sampai pada derajat bid'ah atau tidak, tapi hanya sampai pada derajat boleh atau tidak sampai pada disifati bid'ah karena khilaf di kalangan para ulama. Namun saya sendiri lebih condong kepada pendapat tidak sampainya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau telah menyampaikan dalam kitab Al-Um. Dan juga Al-Imam Nawawi rahimahullah menukil pendapat Imam Syafi'i dan mengatakan inilah perkataan jumhur ulama. Ini perkataan Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab dan juga dalam Syarah Sahih Muslim. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Hafiz Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam tafsir firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia itu tidak ada yang dia dapatkan kecuali yang dia usahakan. Maka dia mengatakan bahwasanya mengirimkan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Dia sebutkan banyak dalilnya. Dalilnya tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Padahal keluarga Nabi ada yang meninggal sebelum Nabi. Istrinya Khadijah meninggal sebelum Nabi, pamannya Hamzah meninggal sebelum Nabi, para sahabat juga lain banyak meninggal sebelum Nabi, dan Nabi tidak pernah mengirimkan bacaan Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran sama sekali kepada para sahabat tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW tidak pernah mengisyaratkan sama sekali, tidak ada dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, kirimkanlah. Padahal kita tahu betapa mayat butuh dengan bantuan kita yang masih hidup. Yang ada Rasulullah SAW suruh ziarah kubur, suruh doain orang yang sudah meninggal dunia, suruh solatkan jenazah, karena itu yang bermanfaat. Kemudian Rasulullah SAW juga membolehkan bersedekah atas mayat. Rasulullah SAW boleh membolehkan umrah bagi orang yang sudah meninggal. Kalau seandainya boleh mengirimkan pahala bacaan Quran, maka pasti Rasulullah SAW pernah menyampaikan sekali-kali itu yang paling mudah untuk dilakukan. Daripada menghajikan agak susah, mengumrahkan juga agak susah, bersedekah juga perlu biaya. Tapi kalau baca Al-Fatihah mudah. Toh Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan selama hidupnya menyuruh sebagian sahabat untuk mengirimkan Al-Fatihah. Kemudian tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun. Ini perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan Ibnu Katsir adalah bermadzhab Syafi'i. Ya, tidak ada seorang sahabat pun yang pernah mengisyaratkan untuk mengirimkan pahala, mengirimkan pahala. Ini dalil menunjukkan bahwasanya amalan ini tidak disyariatkan. Namun saya katakan masalah khilafiyah. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan mengirimkan Al-Fatihah, maka tidak bisa kita mengatakan dia ahlul bid'ah, dia terjerumus dalam bid'ah. Ini masalah khilafiyah. Namun yang saya kuatkan adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikuatkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya mengirim bacaan Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau Yasin dan yang lainnya tidak sampai kepada mayat. Imam Syafi'i mengatakan yang sampai kepada mayat ialah kul mayyit thalatha, 3 perkara yang bermanfaat bagi mayat: mendoakan mereka, menghajikan dan mengumrahkan mereka, dan bersedekah atas nama mereka. Maka saya anjurkan kalau kita ingin memberi manfaat kepada ayah kita sudah meninggal, kepada ibu kita sudah meninggal, kalau bisa kita sedekah atas nama orang tua kita. Apalagi kalau kita bikin masjid niatnya untuk orang tua kita, atau kita misalnya menyumbang atau membangun pondok atau yang lainnya dengan niat untuk orang tua kita, membagikan makanan kepada orang fakir miskin juga dengan niat untuk orang tua kita, maka sampai dengan ijma ulama.